mandi tepatnya di dalam bathtub yang terus saja menyebutkan senyumnya memikirkan kejadian beberapa saat yang lalu di mana sekarang dia sudah resmi menjadi kekasih seorang Kim Tae-hyung, ya kekasihnya yang berhasil membuat dia tergila-gila. Ia terus terbayang bagaimana tadi Tae-hyung darinya memeluknya dan mengatakan kata cinta yang sukses membuat Ian mabuk kebayang. Dia meleleh seolah jatuh ke dalam lava panas. Sungguh, tadi adalah hal terbaik dalam hidupnya. Setelah menghabiskan waktu 30 menit berendam, Ian keluar dari kamar mandi dengan handuk yang menutupi tubuhnya seperti biasa. Kali ini dia memakai kaos putih kebesaran dan celana dalam saja tanpa bernet. Kembali seperti aktivitas awal yang itu menggoda Tae-hyung. Walaupun sekarang April telah resmi menjadi kekasihnya, tapi tetap saja rutinitas penting harus tetap Ian laksanakan. Ayolah, menggoda Tae-hyung sangat menyenangkan dan Ian menyukainya. Setelah selesai, Ian keluar dari kamarnya dengan senyum cerah. Dia turun dan bisa dia lihat punggung lebar Tae-hyung yang sedang duduk di ruang tengah menonton acara televisi. Dengan perlahan, Ian berjalan menuju dapur, mengambil es krim miliknya dan langsung duduk di ruang tengah. Ian tidak duduk di samping Tae-hyung, melainkan berseberangan dengan tempat duduk pria itu. Tae-hyung menatap dalam Ian yang kini hanya memakai kaos putih kebesaran dan berbicara gadis itu duduk. Tae-hyung bisa melihat dengan jelas serta melihat kasih yang terpampang begitu jelas. Yang merupakan satu hal jika udah di depannya adalah si iblis kecil. Kami menonton berita, sangat membosankan, komen Ian sambil menyiapkan es krim dalam mulutnya dengan sensual. Dia meredam kembali menatap lurus layar besar itu. Lalu, kau ingin menonton apa? Tanya Tae-hyung tanpa menatap Ian. Sebisa mungkin dia menahan mata untuk tidak melirik gadis di seberang. Ya, karena Tae-hyung tak persis saat ini Ian sedang menggodanya. Kau masih kecil, jangan macam-macam, balas Tae-hyung berusaha untuk mengontrol ekspresinya sedatar mungkin. Ia tertawa terbahak-bahak dan kembali melanjutkan cara memakan es krimnya dengan sesekali masih mengganggu Tae-hyung. Dia tergigit gemas melihat wajah tegang Tae-hyung yang masih menatap lurus ke depan. Terbesit satu ide di otak cemerlangnya, dan dengan itu ia langsung bangkit dari duduk di samping Tae-hyung dan menidurkan kepala di atas paha kekar Tae-hyung. Tidak apa kan? Tanya Ian saat menyadari wajah terkejut Tae-hyung. Tae-hyung terdiam lalu berdam pelan. Tidak apa. Ia tersenyum, matanya terus menatap wajah Tae-hyung yang bahkan jika dilihat dari bawah seperti saja masih tampan. Ian heran bagaimana bisa ada pria terlihat dengan wajah sesempurna ini. Ternyata benar apa yang Jimin katakan padanya jika dia telah benar-benar jatuh cinta pada wanita mungil itu. Tae melus lembut suara hitam Ian dan kembali memfokuskan diri menatap layar di depannya hingga dia merasakan sesuatu yang basah, menggoda. Dari sisi dia mendorong kepala Ian dan menatap tajam wanita yang kini menyengir lebar melihatnya. Ian berkejam memejamkan. Ian bangkit duduk menggoyangkan lengan Tae-hyung. Ayolah, ayo boleh ya,
mintanya lagi seperti bocah yang merengek meminta di belakang bermain. Pada ayahnya hanya saja kali ini Ian merengek meminta diberi akan memakan donat besar kesukaannya. Jangan menggodaku Jong Ian, aku tidak ingin kita bayar di ranjang lagi. Nah, memang itu mauku, kegiatan manusia. Lagi pula sekali pikir-pikir, kenapa juga dia harus menahan diri terhadap wanita yang tidak menjadi kekasihnya. Sial, rasanya Taeyong begitu bodoh. Lakukan sayang, Ian menggeram mendengar suara berat Taeyong yang tak mengapa terdengar begitu serius di telinga Ian. Pelan Ian berlutut tepat di depan Taeyong. Dia menahan napas sejenak melihat adik kekasihnya. Taeyong menatapnya menjerit, kenapa sayang, cepat bangunkan dia. Sayang, jangan bermain-main, tegas Taeyong merasa Ian bermain cukup lambat. Ian terdidik, dia melembat bibir itu terlihat begitu menggoda untuk diabaikan. Jangan marah sayang, godanya berhasil membuat beda itu menggeram. Ya sayang, ya begitu. Mulutmu sangat nikmat sayang, racau Taeyong saat Ian menambah temponya. Kenapa memaksakan untuk melakukannya? Hanya ingin balas dan maju ke Mas Taeyong. Lakukan apapun yang kau inginkan, aku milikmu. Dengan demikian langsung saja Taeyong membanting tubuh mengetuk atas sofa membang kebesarannya asal. Taeyong meneguk ludahnya melihat pemandangan indah kekasihnya. Kau memang sangat nakal sayang, ucapnya pelan. Tapi kau suka kan? Tanya Ian lagi menggoda Taeyong. Taeyong menyaringnya mengambil kapas krim atas meja dan melemparnya pas Ian. Dia tersenyum puas melihat Ian yang melihat saat merasakan sensasi dingin menyentuh kulitnya. Sudah siap sayang? Aku mencintaimu sayang, bisik Taeyong mengucap surai hitam yang lembut. Ian merasa hatinya menghangat, dia membalas pelukan erat. Taeyong menyamakan dirinya di dalam dekapan hangat kekasihnya. Aku juga mencintai. Taeyong tersenyum mengelus bahu polos kekasihnya dengan lembut. Tidurlah, kau pasti lelah. Ian mengangguk dan pelan nutup matanya. Taeyong terdiam hingga tak lama kemudian dia bisa mendengarkan suara dengkuran halus kekasihnya yang seperti sudah tertidur. Dan setelah mengatakan itu, Taeyong juga ikut tertidur mengikuti kekasih mengulinya ke alam mimpi. Ian melengok pelan mengerjapkan matanya berapa saat dia terdiam di kamar yang dia tempati kini. Jelas ini bukan kamarnya. Mata Ian pelan turun melihat sebuah tangan besar memeluknya dengan erat. Perlahan Ian mengejut bibir Taeyong dan kembali melakukannya beberapa kali membuat si empu terusik. Taeyong tersenyum kecil dengan mata yang masih tertutup. Tangannya semakin erat memeluk tubuh mengenal kekasihnya, menarik Ian agar semakin dekat dengannya. Sudah pagi, cepat bangun. Nanti gumam Taeyong pelan. Hei, jangan malas, cepat bangun. Kau tidak berangkat kerja hari ini? Tanya Ian lagi. Taeyong diam tak menanggapi. Dia membuka matanya menatap lekat wajah cantik Ian tanpa apa-apa. Taeyong langsung menyimak kalimat menampilkan. Taeyong menyeringai melihat wajah Ian yang terkejut dengan sembarat merah menghiasi pipi kekasihnya.
Teh hentikan Dian menepuk bahu kekasihnya untuk menghentikan aksinya sebelum bangun, karena jika itu bangun maka kecil kemungkinan untuk mereka tidak melanjutkan kegiatan yang menguras tenaga. Taeyong mengecewakan. Taeyong terkekeh menjawab sejelas kekasihnya, kenapa ini tak mengeluarkan air. Tanya Taeyong sambil, aku tidak tahu, jawab Yan kembali melakukan karena tahan besar. Taeyong, hanya sebentar sayang. Yan memejamkan matanya merasakan tangan Taeyong yang mulai memanjakannya. Teh, kata apa kerja hari ini? Teh menggeleng, aku tak masuk, kau juga tidak boleh masuk ke sekolah hari ini. Kenapa begitu? Ya tentu harus begitu, aku ingin menghabiskan waktu dengan kekasihku, lagi pula besok kan libur. Ian mengerjap tangan kanannya di atas dan bicara, memangnya kapan lagi dia memiliki kesempatan untuk membolos sekolah? Dengan begitu, Ian langsung mengangkat kepala Teh yang mendorong tubuh kekasihnya kembali tidur terlentang di atas kasur. Dengan gerakan cepat, Ian menaiki tubuh besar Teh dan duduk di atas perut atletisnya. Saya berapa lama aku harus menunggu? Aku sudah sangat lapar, gerutu yang saat Taeyong masih berkutik di dapur. Wanita itu menyikit sampingnya tepung lebar. Taeyong, mereka berusaha meneruskan kegiatan panasnya siang tadi dan tentu saja mereka melewatkan sarapan pagi. Oleh karena itu, mulut perut Dian terus meminta untuk segera diisi. Terlalu banyak menghabiskan tenaga mengimbangi nafsu Taeyong yang begitu luar biasa. Terima kasih sayang, Firdan senang mencicipi pipi. Taeyong segelas dan langsung menyiapkan makanan yang baru saja Taeyong masak. Taeyong tersenyum mengusap gelap sudah hitam Ian yang ikut menikmati sarapan sekaligus makan siang. Setelah selesai, Taeyong langsung membersihkan piring bekas miliknya dan milik Ian mampir ke kekasihnya yang sedang duduk di ruang tengah menonton drama. Ian menaruhkan jari besar Taeyong dengan jari dia terkekeh kecil saat melihat perbedaan yang sangat kontras antara keduanya. Jadi tanganmu sangat besar, tapi kau suka yang besar kan? Goda Taeyong. Ian menarik namun setelahnya langsung mengangguk. Tentu saja suka seperti adikmu, aku sangat menyukainya. Lihat kekasihnya memang tak bisa digoda yang ada dirinya kembali menjadi sasaran godaan wanita mungil itu. Kenapa kau sangat nakal? Aku hanya nakal untukmu. Dulu aku anak yang penurut. Saat penurut dengan ibu memilih memindahkanmu ke sini. Sindir Taeyong namun mukanya tersinggung. Ian hanya tertawa terbahak-bahak. Kekasihnya itu pintar melucu juga rupanya. Ia terkekeh kembali meluk darah tubuh Taeyong dan mengangkat diceruk leher kekasihnya. Aku hanya ingin memastikan perasaanmu padaku. Aku senang kau membalas perasaanku dengan menyukaiku kembali, sambung Ian. Taeyong tersenyum mengusap lembat suara hitam kekasihnya mengucapnya beberapa kali. Taeyong, sebenarnya untukmu berapa? Taeyong ingin lagi saat ini dia sedang ingin bertanya-tanya dengan kekasih tampannya. 30. Ian melebarkan mata dengan mulut terbuka. Taeyong, ternyata kau sudah setua itu. Ian menutup mulut dengan telapak tangannya. Aku tak menyangka memiliki kekasih seorang ajusi sepertimu.
Dia mendengar kenapa juga ia membawa umurnya. Dia merasa seperti lelaki berhidung belang yang menyukai gadis di bawah umur, walau kenyataannya memang begitu. Ya sudah, sana turun. Dalam cara pacaran saja kita seru Taeyong mendorong tubuhnya ke samping. Ia memekik dengan cepat dan meluk kembali tubuh. Taeyong melekarkan kedua tangan dan kaki di leher dan pinggang kekasih tampannya. Sayang, jangan marah. Aku telah jelek jika sedang marah. Sangat Yuan. Dia merasa pelan menatap kekasih memanggilnya. Aku tak marah, hanya sedikit kesal. Hei, kau kesal karena aku mengatakan yang tua. Kalau begitu, maafkan aku. Walaupun nomor tua, tapi di mataku kau itu sangat tampan dan mudah. Jadi tenang saja, aku tidak akan berpaling darimu lagi. Dia hanya bisa menanggapi rasa kasihnya itu terus mengulang kata tua di tiap kalimatnya. Jadi kau mau di mana sayang? Tanya Taeyong sengaja menekan panggilan terakhirnya. Dia masih merasa kesal dengan Ian yang mengatanya tua. Di sini, aku mau di sini. Tunjuk Ian pada bibirnya. Hancur sudah pertahanan Taeyong. Dia terlalu gemas tanpa mengatakan apapun. Taeyong langsung menarik tangkap Ian menyatukan kedua benda kenyal itu. Dia melumat atas dan bawah kekasihnya dengan begitu lembut. Kau mencintai Taeyong dan aku juga mencintai sayang, balas Taeyong mengucapkan. Ia lama membuat wanita itu menutup matanya terasanya melembut. Mau berkencan? Tanya Taeyong. Tentu saja aku mau, yuk kita pergi berkencan. Pakai Ian. Dia langsung bangkit menarik tangan Taeyong. Taeyong tersenyum miris mengingat betapa bodohnya dia dulu yang harus mengabaikan Ian dan membiarkan wanita itu mendekam terus-terusan di apartemen. Pasti kekasihnya itu sangat bosan. Taeyong, kenapa melamun? Cepat ganti bajumu. Taeyong tersentak. Dia tersenyum mengangguk mengecap sekilas pipi kekasihnya dan berlalu masuk ke dalam kamar dengan Ian yang juga masuk ke dalam kamar wanita itu sendiri.